Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada hadis yang ke-116. Ya. Bab as-samar fil ilm. Bab bergadang dalam menuntut ilmu. Dalam mencari ilmu. Haddatsana Sa'id ibn Ufair qal haddatsani Al-Lais qal haddatsani Abdurrahman ibn Khalid an Ibn Shihab an Salim wa Abi Bakar ibn Sulaiman ibn Abi Hasmah anna Abdullah ibn Umar qal shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-isya fi akhir hayatihi falamma sallam qama faqala ra'aitakum lailatakum hadhihi fa in ini buka kita 115 ya afwan. Kita di 115 bukan 116. Saya ulang. Hadis yang ke-115. Babul ilmi wal idhati bil lail. Bab menuntut ilmu dan memberikan nasihat di malam hari. Memberikan nasihat di malam hari. حدثنا بكت إمام بخاري حدثنا صداقة أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيكذوا صواحبة الحجر فرب كاسية في الدنيا آرية في الآخرة. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, telah diberitakan kepada kami dari Shadaqah. Beliau mengatakan telah diberitakan kepada kami dari Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Ma'mar meriwayatkan dari Zuhri meriwayatkan dari Hind meriwayatkan dari Ummi Salamah dan Amr dan Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Zuhri meriwayatkan dari Hind dari Ummi Salamah. Beliau berkata, Nabi SAW pernah terbangun pada suatu malam. Kemudian beliau berkata, Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Madza unzila lailatan minal fitan? Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dari berbagai macam fitnah. Wa madza futiha minal khazain? Dan apa yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dari malam ini dari berbagai perbendaharaan. Kemudian Nabi mengatakan aikidu sawahibatil hujar. Bangunlah wahai penghuni kamar. Farubba kasiyatin fid dunya, bisa jadi orang yang berpakaian di dunia, wa ariyatin fil akhirah, dan dia menjadi tidak berpakaian, tidak berbusana ketika di akhirat. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab ilmu, dan beliau bawa hadis ini di dalam bab judul bab tentang ilmu dan nasihat di malam hari. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terbangun di malam hari. Terbangun di malam hari. Ketika beliau terbangun di malam hari, beliau berkata subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, madza unzila lailatan minal fitan? Apa yang Allah turunkan pada malam ini dari berbagai macam fitnah. Padahal sebetulnya pada malam tersebut tidak ada fitnah yang menimpa, tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi sallam adalah apa yang Allah takdirkan pada malam ini dari berbagai macam fitnah yang Allah takdirkan. Yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dari berbagai macam fitnah. Ya. Kemudian di sini Nabi SAW membangunkan istrinya. Membangunkan istrinya sambari menasihati mereka. Sambari menasihati mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ya, seseorang boleh memberikan nasihat di malam hari. Ya, memberikan ilmu di malam hari. Dan kita tahu di sana ada hadis larangan dari Nabi SAW agar seseorang tidak bergadang di malam hari. Ya, larangan seseorang bergadang di waktu malam hari. Tetapi hal tersebut ya, jika seandainya ya berkaitan dengan ilmu maka tidak mengapa. Jika seandainya berkaitan seseorang memberikan ilmu berkaitan dengan agama, maka tidak mengapa seseorang bergadang di malam hari. Tapi kalau seandainya tidak berkaitan dengan ilmu, ya tidak berkaitan dengan ilmu, kemudian dia bergadang, di sini dia terlarang, ya. Di sini dia dilarang. Tapi jika seandainya berkaitan dengan ilmu agama, ya, maka itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Di sini Nabi SAW memberikan nasihat, ya, kepada para sahabat, ya, kepada para istri-istri beliau, ya. Bahwasanya beliau mengatakan farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Bisa jadi kata Nabi SAW orang tersebut ya berpakaian di dunia, ya, tetapi nanti di akhirat dia menjadi tidak berbusana. Ini nasihat Nabi SAW untuk istri-istri beliau. Dan ya, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, ya, kita tahu bahwasanya orang ketika di akhirat itu emang tidak berpakaian, tidak berbusana. Terus apa faedahnya perkataan Nabi di sini? Ya, bisa jadi dia di dunia berpakaian, kemudian di akhirat tidak berpakaian. Padahal kita tahu bahwasanya manusia nanti dibangkitkan di hari kiamat hufatan uratan. Kata misal manusia dibangkitkan tanpa alas kaki, tidak berbusana. Terus apa faedahnya? Maksud dari hadis Nabi SAW, dia ya tidak berbusana setelah manusia diberikan pakaian di akhirat. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Ya, kasiyatun fid dunya ariyatin fil akhirah. Kemudian ini juga teguran oleh Nabi SAW kepada kaum wanita. Ya, kenapa? Ya, teguran bahwasanya ya Nabi SAW kepada kaum wanita karena kaum wanita tersebut ya mudah cepat melakukan maksiat dibandingkan kaum pria. Makanya Nabi SAW ya menasihati mereka dengan nasihat semacam ini. Kasiyatun fid dunya ya ariyatun fil akhirah. Ini menunjukkan bahwasanya ya kaum wanita ya mereka lebih cepat ya, lebih mudah ya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena mereka terlena dengan nikmatnya dunia, terlena dengan nikmatnya dunia ya. Akibat apa? Akibat mereka terlena dengan berbagai macam kelezatan dunia. Makanya Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka, ya, agar apa? Agar mereka tidak terlalu terlena dalam perkara dunia. Dan ini isyarat dari Nabi SAW bahwasanya ya seorang wanita itu lebih mudah, lebih cepat ya terjerumus ke dalam maksiat ya dibandingkan dengan kaum pria, ya dibandingkan dengan kaum pria. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan wahunna aktsaru ahlin nar, dan kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Ya, kebanyakan penghuni neraka kata Nabi SAW adalah para wanita karena jumlahnya yang begitu banyak dan mereka sangat mudah ya terjerumus. Makanya di dalam Islam wanita itu ya dikasih berbagai macam aturan ya agar mereka terhindar dari berbagai macam fitnah. Makanya ketika dia keluar rumahnya ya tidak boleh berdandan, tidak boleh solek-polek ya sehingga apa? Tidak terjadi fitnah. Kemudian juga ketika dia safar dia harus bersama mahramnya. Kenapa? Agar terhindar dari pintu-pintu fitnah. Ketika mereka sholat ya, sholat hendaknya di saf terakhir ya. Sebagus-bagus sholat wanita adalah safnya saf yang terakhir ya. Semuanya itu dilakukan di dalam agama Islam agar wanita ini terhindar dari pintu-pintu maksiat, terhindar dari pintu-pintu fitnah. Karena mereka sangat lemah, ya, sangat mudah terfitnah. Maka Islam memberikan protek, ya, perlindungan yang luar biasa bagi kaum wanita. Sehingga ya para ulama, bahkan ada sebagian ulama mewajibkan
wanita jika di keluar rumahnya maka hendaknya dia menutup mukanya. Ya, menutup mukanya. Walaupun ini masalah-masalah khilaf, tetapi para ulama sepakat. Kalau seandainya seorang wanita keluar rumahnya dia menutup mukanya maka itu lebih baik. Ya, itu lebih baik ketimbang dia membuka mukanya. Ya. Ini semuanya adalah untuk menjaga kaum wanita agar mereka terhindar dari pintu-pintu fitnah. Ya. Maka segala apa saja yang membawa pintu fitnah, kaum wanita dijaga, diprotek di dalam Islam. Hatta di dalam sholat pun, ya, masalah yang sangat sederhana. Ketika ya wanita ya ingin menegur kesalahan imam, maka tidak disuruh dengan pakai suara, tapi disuruh dengan menepuk tangannya untuk menghindari fitnah. Dan Nabi SAW juga mengatakan ya sebaik-baik kaum wanita adalah mereka sholat di rumahnya. Ya dianjurkan oleh Nabi SAW di rumahnya karena lebih jauh dari fitnah. Ya. Intinya di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan nasihat kepada istri beliau di malam hari. Ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang mengajarkan ilmu di malam hari walaupun setelah tidur. Ya, walaupun setelah tidur. Di sini Nabi SAW bangun dari tidurnya, kemudian beliau memberikan nasihat kepada istri-istri beliau. Maka tidak ada larangan seseorang memberikan nasihat ilmu di malam hari, baik itu sebelum tidur ataukah setelah tidur. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ya. Babus samari fil ilm. Berkata Imam Bukhari, bab ya bergadang dalam menuntut ilmu. Ya. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Sa'id ibn Ufair, qal haddatsani Al-Lais, qal haddatsani Abdurrahman ibn Khalid an Ibn Shihab an Salim وأبي بكر ابن سليمان ابن أبي حسمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, telah diberitakan kepada kami dari Sa'id ibn Ufair. Beliau berkata, telah diberitakan kepadaku ya, dari Lais. Lais berkata, telah diberitakan kepadaku dari Abdurrahman ibn Khalid, dari Ibn Shihab, dari Salim, dan Abi Bakar ibn Sulaiman ibn Abi Hasmah. Sesungguhnya Abdullah ibn Umar beliau berkata, Shalla bina Nabi SAW al-Isya. Sesungguhnya Nabi SAW beliau salat Isya. Ya. Fi akhir hayatihi. Di akhir hayat beliau. Falamma sallam. Ketika beliau salam, Nabi SAW berkata. Nabi SAW berdiri sambari berkata. Ara'aitakum lailatukum hadhihi. Ya. Apakah kalian, kata Nabi SAW, tidak melihat pada malam ini? Ya, malam kalian ini, malam ini. Fa inna ra'sa 100 sanah. Ya, sesungguhnya pada 100 tahun ya, dari malam ini la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahad, maka tidak akan tersisa setelah 100 tahun dari malam ini orang yang hidup di muka bumi. Ya, kata Nabi sallallahu ya, sesungguhnya 100 tahun dari malam ini, ya dari malam ini 100 tahun lagi, maka tidak ada orang yang hidup di muka bumi. Ya. Hadis ini ya dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Ilm, dalam Kitabul Ilmu. Ya di bawah babus samar fil ilm, bab bergadang dalam mencari ilmu. Di hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang masalah ya Nabi SAW memberikan wejangan, memberikan nasihat di malam hari, yaitu setelah salat Isya. Kalau sebelumnya Nabi SAW hadis sebelumnya memberikan nasihat setelah beliau bangun tidur di malam hari. Di hadis ini Nabi SAW beliau memberikan nasihat ya setelah beliau melaksanakan salat Isya. Di dalam hadis ini ya menjelaskan kepada kita tentang masalah bahwasanya ya tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini setelah 100 tahun dari perkataan Nabi SAW. Ini menunjukkan, kata para ulama, bantahan terhadap orang yang mengatakan Nabi Khadir
yaitu hidup sampai zaman sekarang. Hidup sampai zaman sekarang. Ini bantahannya. Ini hadis ini adalah hadis yang sahih. Kenapa kata Nabi SAW? Tidak ada yang hidup di muka bumi ini setelah 100 tahun. Dari sejak Nabi SAW berkata, dari berkhutbah. Ya. Makanya para ulama sepakat bahwasanya sahabat yang akhir, sahabat Nabi SAW yang terakhir meninggal adalah Abu Tufail, Amir ibn Wasil al-Kinani. Ya. Dan beliau itu meninggal pada tahun 110 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan beliau meninggal pada tahun 102 Hijriah. Ya. Sebagian lagi ahlul ilm mengatakan beliau meninggal pada tahun 107 Hijriah. Ya. Intinya kalau kita mengatakan Abu Tufail itu meninggal pada tahun 110 Hijriah, ya, maka Nabi SAW ketika berkata ini ya di akhir tahun 12 Hijriah, ya, di akhir tahun ke-10 Hijriah. Maka ya itu menunjukkan bahwa perkataan Nabi ini benar. Ya, bahwa Abu Tufail itu pas ya beliau meninggal ya umur beliau pada 100 tahun dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya tidak ada orang yang di muka bumi ini hidup setelah Nabi SAW berkata lebih dari 100 tahun. Kemudian bukan menunjukkan di sini tidak ada orang yang umurnya lebih dari 100 tahun. Harus dipahami ya. Bukan menunjukkan di sini tidak ada orang yang umurnya lebih dari 100 tahun. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah tidak ada semenjak Nabi SAW berkata demikian setelah itu ya generasinya hidup 100 tahun. Maka akan berganti generasi. Generasi berikutnya bisa jadi mereka hidupnya 100 tahun lebih, 110 tahun lebih ya. Tetapi ketika Nabi berbicara pada saat itu tidak ada lagi orang pada saat itu hidup lebih dari 100 tahun di muka bumi ini kata Nabi SAW. Artinya berganti generasi, maka generasi berikutnya bisa jadi dia lebih dari 100 tahun dia hidupnya. Dan ini menjelaskan tentang bantahan orang yang mengatakan Nabi Khadir masih hidup. Ini yang pertama. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, terus bagaimana dengan Dajjal, Ustaz? Kan Dajjal itu nanti akan keluar di akhir zaman. Ya, Dajjal akan keluar di akhir zaman. Ya, terus sahabat pernah bertemu dengan Dajjal. Hadis Tamim Ad-Dari ya di dalam Sahih Muslim. Terus bagaimana ini? Bagaimana mengkompromikan hadis ini? Apakah ini bertentangan ataukah tidak? Kalau kita mengatakan 100 tahun dari sejak Nabi SAW berkata demikian, berarti Dajjal sudah meninggal. Padahal jelas-jelas di dalam hadis Dajjal itu akan keluar di akhir zaman. Para ulama mengatakan sebetulnya dua hadis ini tidak bertentangan. Ya, dua hadis ini tidak bertentangan. Maka hadis yang kita baca ini adalah hadisnya bersifat am. Ya, hadisnya bersifat umum. Sedangkan hadis Dajjal itu bersifat khusus ya. Maka am itu ya tidak bisa dibawa kepada khusus ya. Maka ini adalah hadis ini am secara umum, hadis Dajjal itu pengecualian. Ya. Bahasa singkatnya adalah hadis Dajjal itu pengkhususan, pengecualian, tidak termasuk di dalam hadis Nabi SAW ini. Mungkin sebagian orang bertanya, berarti Khadir juga Ustaz tidak termasuk dalam pengecualian hadis ini? Kita katakan tidak, karena tidak ada dalil yang menjelaskan demikian. Adapun hadis Dajjal ada dalil yang sharih yang menjelaskan bahwasanya dia akan keluar nanti di akhir zaman. Dan sahabat Nabi SAW pernah bertemu dengan Dajjal. Ya, pernah bertemu dengan Dajjal. Kemudian ya dan ya mencakup di dalam hadis ini ya, semua ya makhluk ya yang hidup pada saat itu ya, maka dia akan meninggal ya 100 tahun dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut ya, maka ini mencakup semuanya. Baik. Kita ambil satu hadis lagi. Saya bacakan hadisnya. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Al-Hakam qala sami'tu Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas qala bittu fi baiti khalati Maimunah bint Al-Haris زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام
ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, telah diberitakan kepada kami dari Adam berkata telah diberitakan kepada kami dari Syu'bah berkata telah diberitakan kepada kami dari Hakam berkata saya mendengar Sa'id bin Zubair beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW berkata Sa'id bin Zubair belum meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas berkata, kata beliau, bittu fi baiti khalati Maimunah bintul Haris. Sesungguhnya aku, kata Ibnu Abbas, tinggal di rumah atau bermalam di rumah bibiku Maimunah bintul Haris, zaujin Nabi SAW, yaitu istri Nabi SAW. Dan pada saat itu, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW berada di rumahnya Maimunah. Maka Nabi SAW pun salat isya. Summa ja'a ila manzilihi. Kemudian Nabi pun datang ke rumahnya. Fa shalla 4 rakaat. Kemudian beliau salat 4 rakaat. Kemudian beliau tidur. Kemudian beliau bangun. Kemudian beliau berkata, namal ghulaym, apakah tidur anak kecil tersebut? Ya, maksudnya adalah Abdullah bin Abbas. Summa qama, kemudian Nabi pun bangun. Faqumtu an yasarihi, kata Ibnu Abbas, maka saya pun salat ya di samping kiri Nabi sallallahu. Faja'alani an yaminihi, maka Nabi SAW pun ya menjadikan aku ya di sebelah kanannya. Fa shalla 5 rakaat, kemudian Nabi pun salat 5 rakaat. Summa shalla rakaatain, kemudian pun Nabi salat 2 rakaat. Summa nama, kemudian Nabi pun tidur ya hatta sami'tu ghatitahu, sampai aku mendengar suara dengkuran beliau ya. Kemudian Nabi pun keluar untuk melaksanakan ibadah salat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya hadis yang sangat agung sekali ya, dibawakan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Ilm, di dalam kitab Al-Ilmu ya. Di sini ya Nabi SAW ya beliau ya salat malam ya, beliau salat malam ya, salat malam. Dan salat bersama beliau adalah keponakan beliau ya, salat bersama beliau adalah Abdullah ibn Abbas, keponakan istri beliau yang bernama Maimunah bintul Haris ya. Dan Ibn Abbas adalah ya sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ya, dijelaskan ya Nabi SAW salat isya ya 4 rakaat ya, salat setelah isya 4 rakaat ya. Para ulama berselisih 4 rakaat yang dilaksanakan oleh Nabi SAW setelah salat isya ya. Di sini para ulama mengatakan kebiasaan Nabi SAW setelah salat isya beliau salat 2 rakaat ya. Kata para ulama, maka bisa jadi 2 rakaat ini adalah tambahan dari sunnah ratibah. Ya. Bisa jadi ya 4 rakaat ini kerjakan Nabi SAW, 2 rakaat sunnah ratibah, salat sunnah setelah isya, dan 2 rakaat berikutnya adalah tambahan dari sunnah ratibah tersebut, salat sunnah mutlak dan semisalnya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Ya, ini bagian dari 4 rakaat dari sunnah ratibah. Ya, 4 rakaat dari salat sunnah ratibah. Makanya Nabi SAW salat 4 rakaat. Ala kulli hal ya. Maka seseorang boleh setelah dia salat isya, entah itu dia salat 2 rakaat setelah salat isya, salat sunnah, ataukah dia salat 4 rakaat setelah salat isya. Keduanya diperbolehkan. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini Nabi SAW beliau salat 5 rakaat. Ya, setelah itu ya Nabi SAW ya beliau salat 5 rakaat ketika salat malam. Maka tentu saja ya 5 rakaat di sini maksudkan adalah beliau berwitir. Ya, beliau berwitir. Dan biasanya ya Nabi SAW beliau berwitir pada 11 rakaat ya, sebagaimana di dalam hadis Aisyah. Kadang-kadang beliau berwitir 13
rakaat ya, sebagaimana di dalam hadis Aisyah ya. Maka Nabi SAW ya pernah juga berwitir beliau pada 7 rakaat, 5 rakaat, 9 rakaat. Tetapi keseringannya beliau adalah 11 rakaat ya. Maka ini diperbolehkan seseorang berwitir demikian ya. Kemudian Nabi SAW setelah berwitir, kemudian beliau sholat 2 rakaat ya. Ya, beliau sholat 2 rakaat ya. Para ulama berselisih ya, yang beliau laksanakan 2 rakaat ini. Tetapi yang benar adalah 2 rakaat yang dimaksudkan di sini adalah rakaatil fajar, salat sunnah fajar. Ya, dimaksudkan summa shalla rakaatain. Yang dimaksudkan 2 rakaat di sini setelah witir adalah beliau salat 2 rakaat ya, 2 rakaat ketika masuk waktu salat fajar ya. Kemudian Nabi SAW ketika beliau salat 2 rakaat, maka beliau biasanya tidur sebentar ya. Ketika tidur sebentar beliau kemudian lanjut ya melaksanakan salat subuh ya, melaksanakan salat subuh. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Ibnu Abbas ya beliau bermalam ya di tempat bibi beliau. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa ya seorang anak kecil ya dia tinggal atau bermalam ya bersama mahramnya ya, bersama mahramnya di rumah mahramnya, di rumah bibinya ya. Maka ini tidak mengapa dan ini tidak dilarang. Sebagaimana Abdullah bin Abbas ya, beliau tinggal ya atau bermalam di rumah bibi beliau. Kemudian di sini juga dijelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW melaksanakan ya salat malam secara berjamaah. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya salat tahajud ya itu dilaksanakan secara berjamaah. Tetapi kata para ulama, apakah boleh dilakukan terus-menerus? Maka afdalnya tidak. Ya, afdalnya tidak kecuali salat tarawih. Ya. Tetapi kalau seandainya ada seseorang melakukan salat tahajud terus-menerus, maka tidak mengapa. Tetapi afdalnya adalah tidak terus-menerus. Maka kata para ulama, salat nafilah di malam hari itu boleh dilaksanakan secara berjamaah. Adapun salat sunnah di pagi hari maka itu tidak dianjurkan secara berjamaah. Misalnya salat duha, maka tidak dianjurkan secara berjamaah. Maka salat di waktu siang itu tidak ada salat sunnah yang berjamaah kecuali ya salat ketika gerhana matahari atau salat istisqa. Ini saja salat sunnah yang dianjurkan berjamaah, atau salatul Id ya ketika salat 2 hari raya. Ini yang dianjurkan. Adapun selain itu tidak dianjurkan secara berjamaah. Kemudian ya di sini dijelaskan bahwasanya ya para ulama ya juga menjelaskan di sini ya tentang perkara Nabi SAW salat 2 rakaat setelah salat witir ya. Para ulama ya, banyak para ulama menafsirkan 2 rakaat di sini adalah 2 rakaat salat fajar. Tetapi sebagian ahlul ilmu mengatakan tidak. 2 rakaat di sini adalah 2 rakaat setelah witir. Kenapa? Karena tidak dilarang seseorang melaksanakan salat sunnah setelah salat witir. Sebagian orang salah paham dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Kata Nabi SAW, jadikanlah akhir salat kalian, salat malam kalian adalah witir. Ya, akhir salat kalian dengan witir. Maksudnya adalah ya bukan hadis ini pelarangan untuk melaksanakan salat sunnah setelah salat witir. Tetapi afdalnya adalah seseorang ketika dia salat malam itu terakhir dia jadikan adalah salat witir. Tetapi bukan pelarangan di sana melaksanakan salat setelah salat witir. Yang dilarang itu adalah 2 witir di dalam satu malam. Ini yang dilarang. La witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Adapun melaksanakan salat sunnah setelah salat witir ini maka tidak mengapa. Ya, dan ini sebagaimana penafsiran sebagian ulama pada hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya rakaatain di sini adalah rakaatain ini salat sunnah mutlak setelah salat witir. Ya. Dan kebanyakan syurahul hadis ya, penyarah hadis ini menjelaskan 2 rakaat di sini adalah 2 rakaat fajar. Kemudian di sini juga Nabi SAW kata Ibnu Abbas beliau mendengar dengkuran Nabi SAW. Kemudian beliau salat.
Di sini menunjukkan bahwasanya wudu, ya, tidur itu tidak membatalkan wudu, ya, dan ini merupakan khususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi SAW tidur mata beliau tapi hati beliau tidak tidur, ya. Tidur mata beliau, hati beliau tidak tidur. Dan ini khususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama berselisih ya tentang masalah apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak, ya. Terjadi khilaf, nanti insyaallah kita jelaskan pada bab al-wudu. Tetapi intinya di sini Nabi SAW beliau tidur, ya, dan tidak berwudu, dan ini merupakan khususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yang tidur adalah matanya, sedangkan hati beliau tidak tidur, ya. Ini kiranya diantara ya manfaat ya atau faidah yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Abbas ini. Dan Imam Syafi'i rahimahullah taala, para ulama membuat ya karangan khusus untuk hadis Abdullah bin Abbas ini. Disebutkan hadis Abdullah bin Abbas ini lebih dari 100 faidah, ya. Ada lebih dari 100 faidah lebih, ya. Dan ada buku khusus ya menjelaskan, mensyarah hadis Abdullah bin Abbas tersebut, ya. Karena hadis ini luar biasa dan hadis ini adalah hadis yang jadi pegangan dalam masalah salat malam. Mungkin saja dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Izinkan Ana untuk membacakan pertanyaan Ustaz yang sudah masuk di layar kaca radio Ustaz. Di sini ada 2 pertanyaan Ustaz. Ustaz izin bertanya, apabila seseorang tidak diberikan pakaian di akhirat Ustaz, apakah pertanda orang tersebut tidak masuk ke dalam surga Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, ya tidak bisa kita memastikan demikian, ya. Tapi intinya ketika seseorang dihukum di padang mahsyar, diberikan kesusahan, maka itu pertanda orang itu dalam keadaan bahaya. Ya, pertanda dalam keadaan bahaya. Maka seseorang ya ketika dan itu kita bisa ketahui ketika semenjak kita di alam barzah, ya. Kata Nabi SAW, ya, alam barzah itu awal manazil min manazil akhirah, ya. Tempat singgah pertama dari tempat singgah di akhirat. Barang siapa dimudahkan di alam barzah di kuburnya, maka setelahnya akan lebih mudah. Pertanda setelahnya akan lebih mudah. Dan barang siapa dia kesusahan, mendapat azab, mendapat siksa di alam barzah, maka setelahnya dia akan mendapatkan azab yang luar biasa, ya, mendapatkan kesusahan yang luar biasa. Maka itu tanda, ya. Orang ketika sudah di alam barzah saja dia mendapat kesusahan, maka berikutnya akan lebih susah lagi. Dan sebaliknya, orang yang mendapatkan kemudahan, maka dia akan dimudahkan setelahnya, ya, setelah melalui alam barzah, ya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah Dajjal itu manusia Ustaz? Syukron. Iya, ya, Dajjal itu manusia, ya. Dajjal itu manusia, ya. Tetapi kata Nabi SAW, salah satu matanya picak, ya. Dia kata Nabi SAW, inna rabbukum laysa bi'awar. Sungguh Dajjal itu picak, ya, sedangkan Tuhanmu tidak picak. Dia manusia, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh Ustaz? Boleh, silahkan. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz izin bertanya. Apabila seseorang sholat berjamaah 2 orang Ustaz, bagaimana posisinya Ustaz? Sama-sama sejajar atau imam agak maju sedikit Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khair. Posisinya adalah sejajar. Ya, posisi sejajar persis, ya. Tidak ada yang maju, tidak ada yang mundur, persis sejajar. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas ini, ya, beliau diputar oleh Nabi SAW ke arah kanan, beliau sejajar dengan Nabi SAW. Jazakumullah khairan atas materi dan jawaban yang disampaikan. Demikian dan akhir perjumpaan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menuai ganjaran yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.